Hasud itu adalah menginginkan nikmat orang lain hilang. Menginginkan nikmat orang lain hilang. Jadi kalau sampean kok menginginkan nikmat orang lain hilang, itu berarti sudah hasud. Yang pertama, hasud itu ada yang melakukan lewat perbuatan dan perkataan dan perbuatan. Contoh, sampean memprovokasi orang untuk ABCD lewat mulut, lewat perbuatan juga. Sampean ini, ayo kita demo Pak Dasuki, kita turunkan pokoknya ini. Nah, itu berarti Anda menginginkan nikmatnya Pak Dasuki lewat mulut dan lewat perbuatan. Yang pertama, jadi ingin menghilangkan nikmat orang lewat perkataan dan perbuatan. Ini juga, ini hasud. Yang kedua, hanya dalam hati dan pikiran. Ini juga hasud. Contoh, ada Suki naik motor, pas lampu merah, ada orang bawa mobil BMW, wajahnya hitam, kecil, kurus. Pak Dasuki sepintas pasti mikir, mobilnya nggak pantas sama orang. Nah, ini juga hasud, tetapi hanya terlintas di pikiran dan hasud. Atau ada orang Pak Dasuki seumpama naiknya motor etek-etek, terus ada orang naik motor NMAX yang dibonceng cantik, yang bonceng jelek. Waduh, nggak matching, wajahnya enggak. Nah, ini juga tetapi terlintas hanya di pikiran dan ini yang kedua. Yang ketiga, ada lagi hasud itu dia dengan tujuan ia mengusahakan sendiri. Biar apa? Biar mendapat nikmat yang sama. Contoh, Pak Dasuki punya mendapat hadiah A atau mendapat sesuatu lah ini. Nah, dia ini, saya, seumpama saya yang hasud, saya ini dengan bersusah payah ingin mengusahakan sendiri biar yang didapat Pak Dasuki itu pindah ke saya. Itu yang hasud yang ketiga. Jadi nanti sampean biar tahu lintasan mana di hati kita, pikiran kita yang hasud seperti ini. Nah, yang keempat, dia hanya hasud itu ingin menghilangkan nikmat orang di dalam hati dan perkataan, tetapi berupaya menghapusnya di hati dan perkataan. Tapi nggak ada perbuatan ya, di hati dan perkataan, bukan di pikiran, bukan Anda ada di perbuatan, tetapi dia ingin menghapus, menghilangkan itu, dan ia ingin berbuat baik. Contoh, saya hasud sama Pak Dasuki, saya ngomong kemana-mana Pak Dasuki, jadi hanya di dalam hati, pikiran, tetapi berupaya menghapus. Jadi belum sempat ngomong, belum sempat melakukan perbuatan, tapi tak hapus lagi. Ini semoga seandainya kita punya hasud, ini hasud yang kelas ini, nanti pengen dihapus dan ingin berbuat baik. Nah, ini namanya hasad. Wa tamanna zawalan nikmati an sahibi. Hasud adalah menginginkan nikmat orang lain. Jadi kok sampean ada contoh seumpama sampean ya itu tadi naik motor, ternyata ada orang nggak pantas naik motor itu termasuk sudah walau pikiran dan kafa bika jalan antak sudah ahli dunia alama cukup kebodohan itu untuk menunjukkan kebodohan kita itu. Atau bodoh jangan dipelihara, saya sering katakan. Apabila kamu dengki kepada ahli dunia,
dan pada sesuatu atau satu harta yang diberikan kepada ahli dunia. Sampai tidak usah apa namanya menunjukkan kebodohan apabila ada orang diberikan kepadanya, tidak usah. Waktu segila qalbaka bima indah, dan hatimu disibukkan dengan apa yang dimiliki ahli dunia. Saya sering umpamakan, ada orang beli mobil Ferrari, terus sampean wayanya beli Ferrari, kuat bensinnya apa enggak? Loh, kok jadi kita yang sibuk mikirin bensinnya itu, kurang kerjaan sampean ini. Ada orang bangun rumah tingkat 10, terus sampai gayanya tingkat 10, listriknya kuat bayar apa? Loh kok sampean jadi ngisi listriknya? Ada orang punya haji 10 kali, ya biarin sudah. Loh, kita itu ngapain menyibukkan urusan orang lain? Udah, kita itu sibukkan apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Gus, saya tidak punya milik apa-apa, Gus, cuma punya istri. Alhamdulillah. Ya udah, istri itu sibukkan aja istri, sama istri aja. Karena ada yang tidak dikasih istri. Gitu. Ya sudah. Sibukkan saja itu dengan itu. Pokoknya sibukkan apa yang sudah menjadi milik kita. Jangan menyibukkan apa yang jadi milik orang lain. Gitu. Oh sudah, gitu aja kok. Sudah, enggak. Orang mau membangun rumah tingkat 10, mau membangun, terserah, asal itu memang punya dia gitu. Kecuali bangun rumah di sini lah, itu perlu didemo. Seumpama nih Muhyiddin datang bangun rumah di sini lah, itu perlu diomongin, karena ini bukan tanyanya Muhyiddin. Kecuali Muhyiddin nanti bangun rumah di tingkat 12 kayak tingkat, terserah, enggak perlu diomongin, sudah terserah. Contohnya, maka kita itu sering menyibukkan dengan urusan orang lain, tapi kita nggak pernah, urusan kita malah nggak terurusi. Annahum ya Gusti. Jadi fatakunu ajhala min, ya itu apa namanya? Fatakunu mongko ajhala itu lebih bodoh minhum dari mereka. Kita itu lebih bodoh dari mereka. Nah, mereka saja tidak ngurusin kita. Lah kok sampean kok ngurusin mereka itu? Kurang penggawean, kurang kerja. Sudah, kecuali dia mikir semua mah Pak Dasuki, Gus Wahid gayanya naik mobil. Nah kecuali saya mikirin Pak Dasuki kasihan ya enggak. Nah kecuali begitu, saya nggak pikir Pak Dasuki kok, ngapain Pak Dasuki mikir saya gitu. Ya orang ini biarin sudah, yang mau mobilnya 10 lah, mau mobilnya 6 lah, mau terserah dia bisa. Kita jangan disibukkan oleh harta yang dimiliki oleh ahli dunia, biarkan sudah. Nah kita menyibukkan dengan apa yang diberikan kepada. Sampai punya uang berapa, sibukkan itu uang untuk rezeki, untuk apa, untuk sedekah, untuk zakat, itu sibukkan aja itu. Nggak usah mikir, Gus itu kaya, Gus nggak mau zakat. Sudah, itu ada jatahnya sendiri nanti yang kita. Contohnya, kecuali memang urusan zakat harus. Li'annahu taghulu bima'mutu ustawi wastagol anta bima lam tu. Kenapa? Karena li'annahum qarana sedune ahli dunia istaghol. Ahli dunia itu disibukkan oleh apa yang diberikan kepadanya. Orang kaya itu disibukkan dengan harta kekayaannya. Ya pantas wong dia punya uang 10 miliar. Nah, terus dia menyibukkan beli ini, ya terserah pun itu duitnya juga. Nah, gitu ya. Terus tarmadu aina istaghulta anta bima. Sedangkan kita itu
disibukkan apa yang tidak kita miliki, apa yang tidak kita diberikan Allah kepada kita. Kan aneh. Udah kita itu sibukkan dengan yang kita miliki aja. Gus nggak mau miliki apa-apa. Ya sudah, bikin kesibukan sendiri. Nah, bikin selokan kah, bikin apa? Udah bikin kesibukan sendiri. Tarmat du'ainaka fatashfatu aliju. Kita itu matanya belean, pasti akan segera ingin nambah. Ketika matamu sakit, pasti segera kamu obati. Wa ma sababu dzalik ila annaka tukta. Kenapa kok Anda ketika sakit mata ingin cepat-cepat, ingin segera mengobati? Itu tidak ada lain karena apa? Kita sudah merasakan nikmatnya dunia. Wa ma sababu dzalik illa annaka tukta bihaladud dunya. Kita sudah merasakan nikmatnya dunia. Maka ketika sampean sakit mata segera ingin mengobatinya, segera. Waktu ali juga kata layakuta ka an nadri ilal mustahsanatiha. Jadi sampean ketika punya sakit mata segera ingin mengobati. Tetapi fala sabab waktu ali juga sehingga kamu obati supaya tidak terhenti melihat keindahan dunia. Maka segera ketika sampean sakit mata pengen cepat-cepat mengobati. Kenapa kok pengen cepat-cepat mengobati? Karena sampean sudah merasakan nikmatnya dunia, memandang hijau. Maka itu karena apa? Anda sudah pernah melihat keindahan dunia. Watarmatu basirotika, tetapi Anda sakit, Anda belean, sedangkan mata hatimu yang sakit arba'ina sana, sudah 40 tahun wala tu'ali juga, tapi kamu tidak pernah ingin mengobati. Oke, ya. Kita sakit mata pasti segera berobat. Kenapa? Alasannya apa? Enggak mungkin. Udah Gus, sakit mata biarin aja biar buta, dada kayak. Anda pasti segera ingin mengobati. Kenapa kok? Karena kita sudah merasakan nikmatnya dunia. Tetapi hati kita yang sakit sudah 40 tahun dibiarkan saja. Wa'alam anna umuran dhuyyi'a awaluhu khariyun. Wa'alam ketahuilah anna umuran, teman setuhune umur, ketahuilah annal umuran dhuyyi'a, permulaan umurmu telah kau sia-siakan. Jadi kita punya umur sudah disia-sia. Khariyun anna yufadu akhir, apakah maka kamu harus menjaga akhir dari umurmu. Pak, kita ini sudah menyia-nyiakan waktu kita dulu, waktu muda, umur 17 tahun lalu, ini sudah kita sia-siakan sampai sekarang. Maka pertanyaannya, kita masih punya sisa umur, nggak tahu sisa umur kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, atau nggak tahu. Pertanyaannya, ini sisa umur kita ini akan kita jaga atau akan kita biarkan berlalu? Pastinya akan kita jaga. Kita sudah menyia-nyiakan umur, sudah mulai SMP, SMA, mulai baru kemarin sadarnya. Nah sekarang kita masih punya lebihan umur ini. Nah, sisa umur kita ini mau kita biarkan berlalu begitu saja, seperti yang lalu-lalu, tidak pernah sholatnya yang seenaknya, ngajinya yang seenaknya. Apakah mau begitu? Atau mau kita jaga betul? Contohnya kaimroatin, seperti perempuan kanalaha asrotul aulad mata minggu. Ada perempuan punya anak 10,
maka minhum tis'atu baqiyatun wahidah. Ada perempuan punya anak 10, yang 9 mati. Yang 9 mati berarti tinggal alaisat taruddu wajdah ala dzalikal wahid. Pertanyaannya begini, apakah udahlah mati sekalian aja? Ada kita punya anak 10, 9 mati, tinggal satu. Pertanyaannya, satu ini kita mati sekalian aja, apakah kita jaga atau sekalian biar mati? Pastinya akan kita jaga. Nah, itu juga umur kita itu juga, kita sudah menyia-nyiakan pada sudah banyak kita sia-siakan umur kita. Maka ada sisa ini, sisa umur kita ini mau kita biarkan berlalu seperti yang dulu, apa kita jaga baik-baik. Maksudnya kita jaga baik-baik, dibuat ibadah, dibuat berlaku baik, kerjanya yang baik. Bukan kok terus nggak boleh kerja, enggak, kerja tetap jalan, ibadahmu tetap jalan. Seperti yang, tapi yang sesuatu yang nggak ada faedahnya sudah tinggal aja. Yang tidak ada faedah, kalau yang berfaedah enggak apa-apa pakai. Karena ternyata dulu-dulu ini kita sudah banyak menghabiskan umur yang tidak berfaedah, tidak ada faedah. Jadi seumpama ada laki perempuan yang mempunyai anak 10 dan tinggal satu, apakah yang satu ini dibiarkan mati atau dia jaga anaknya yang tinggal satu? Pastinya dijaga anak, pasti. Berarti kalau sekalian mati berarti orang tuanya agak stres. Wa anta qad daya'ta aksara umurika fakhfad baqiyat. Kita telah menyia-nyiakan sebagian besar dari umur kita, maka jagalah sisanya. Sisa apa? Sisa dari umur kita, dari umur kita. Jagalah sisa itu. Wahia subabatun yasiro. Maka kita menjaga umur kita itu seperti menjaga air di dalam wadah yang tinggal sedikit. Sampean perjalanan jauh, airnya tinggal setenggak 2 tenggak. Pasti air ini akan sampean jaga betul. Seandainya sampean kencing nggak akan cebok pakai air ini. Mungkin sampean akan jaga ini air karena apa? Ini persediaannya air tinggal 1 botol. Padahal perjalanannya masih jauh. Wawahi ma umuri min awali yaumin kulita bal umrika min awali yaumin arafta wallahi ta'ala. Ini yang perlu diketahui ya. Wawahi, demi Allah, umurmu itu tidak dimulai dari kamu lahir. Pak Dasuki, umur Pak Dasuki itu tidak dimulai dari Pak Dasuki lahir, enggak. Tetapi umur Pak Dasuki itu dimulai dari kamu mengenal Allah. Gus, saya mengenal Allah baru sehari, berarti umurnya baru sehari. Maka catatan nanti di surga itu ya itu. Yang lain nggak dihitung. Oh, enak berarti itu. Maka umur kita itu tidak dimulai dari kapan dilahirkan, tetapi kapan Anda mulai mengenal Allah, itu kita. Umur kita itu nih. Maka ya sudah. Kalau kita, Gus, saya baru mengenal Allah 2 hari, 3 hari ini, seminggu ini, sebulan ini, setahun ini, sudah. Berarti umur kita baru sebulan. Maka jaga, dijaga. Maka apa namanya, dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu, jika harimu hari ini ya itu lebih baik dari hari kemarin, berarti kita beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari itu, berarti kita beruntung. Tapi jika hari ini sama dengan yang kemarin, hari ini sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi, wong sama rugi. Dan jika ini hadis apa namanya, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti kita zalim.
kita berarti toh, maka kalau bisa hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik. Maka alangkah baiknya kita selalu introspeksi, muhasabah, agar apa? Amal kita dari hari ke hari semakin membaik. Al-sa'adah wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairul